Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriatun Niswa, utusan MA Hamzan Wadi NWDI Pancor. Saya berasal dari Desa Aimual, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah. Kesan saya masuk lomba Istiar Ramadan 2022 yakni saya merasa bangga, saya merasa syukur, saya merasa senang karena bisa bertemu dengan orang-orang hebat dan saya bisa menambah wawasan saya. Mungkin hanya itu. Jangan lupa saksikan di Selamparan TV dan mohon doa dan dukungannya. Mungkin hanya ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Selapara yang soleh dan solihah, para dewan juri yang alim alamah yang saya hormati. Ada sebuah kata bijak yang sangat menarik untuk kita cermati, yakni bila pedang melukai tubuh, kemana obat? Masih ada harapan untuk sembuh. Tapi bila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Sahabat Selapara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari musuh, walaupun kita tidak boleh lari jika bertemu dengan musuh. Maka pantang seorang muslim menjadi biang kerok di lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah orang yang selalu menebarkan salam, menebarkan kedamaian dan ketentraman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari yang bermuji. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang selalu memberikan rasa aman kepada orang lain atas perbuatan dan ucapannya. Karena apa? Karena ini zaman banyak tukang kompor, Bu, Pak. Panas di sana, sulut di sini, bakar di sana, panas di sini, terbakar kita, dia lari sambil tepuk tangan. Betul apa betul? Apalagi sekarang zamannya media sosial, karena sentimennya kita terhadap orang lain, tidak bisa lihat orang lain lebih maju daripada kita, maka dengan seenaknya saja jari jemari ini berkicau seenak dirinya. Menjatuhkan nama baik orang, menghancurkan reputasi orang, dan ngomong seenaknya saja kayak knalpot bocor. Betul apa betul? Suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, apa sih yang bisa mendekatkan kita ke surga dan menjauhi kita dari neraka? Rasul menjawab, jagalah ini sambil menunjuk lisannya. Artinya adalah kita dianjurkan untuk selalu menjaga lisan ini baik-baik. Sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya lagi untuk kedua kalinya. Ya Rasul, apa iya manusia akan diazab karena perkataannya? Betul ya Mu'adz, jawab Rasulullah SAW. Bukankah banyak manusia yang tersesat karena tidak bisa menjaga lisannya? Ia dicampakkan oleh lisan dan lidahnya sendiri. Bahkan di akhirat ada banyak orang yang menahan malu, pahalanya diambil, bahkan sampai memikul dosa saudaranya. Karena apa? Karena di dunia lisannya selalu menyakiti hati saudaranya. Jamaah, lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Janganlah kamu menjelek-jelekkan orang lain, karena boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Betul apa betul? Rasulullah SAW juga bersabda, falyakul khairat aw liyasmut. Jika tidak bisa ngomong yang baik, maka lebih baik diam. Diam lebih baik daripada ngomong yang tidak baik. Maka dengan berpuasa ini, harapan besar kita adalah bisa menjaga lisan kita ini dengan baik. Supaya kita bisa ngomong yang baik-baik dan agar kita didekatkan kepada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Unzur ila maqala wala tanzur ila mangqala. Haji Sulam jualan bubur, yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya semakin subur. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuriat Niswa, boleh agak kesinian Zuriatun Niswa, jangan terlalu jauh dong jaraknya. Kenapa semakin menjauh? Oke, kita dengarkan komentar yang pertama tadi, perkara lisan. Bunda bagaimana Bunda? Silakan mungkin komentar yang pertama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adik wabarakatuh. Zuriatun, Masya Allah, nggih. Tentang penyampaian adik, begitu semangat. Dan sesungguhnya adik ini sudah sukses, berani tampil di depan, itu suatu kesuksesan, ya. Ya, itu sudah kesuksesan. Mengenai apa yang kita sampaikan di depan dan hasil yang kita sampaikan di depan itu kita serahkan kepada Allah. Yang jelas saat ini adik adalah orang yang sukses, ya. Nah, penampilan adik dari segi semangat, vokal itu sudah bagus. Cuma adik kelihatan kurang tenang, grogi dan kurang menguasai bahan, ya. Ya. Nah, untuk bisa mendapatkan ketenangan dalam berdakwah, usahakan kita berdiri dulu sejenak, jangan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatap muka, tatap mata orang-orang yang ada di depan kita. Nah, mungkin adik kurang siap, grogi dan lain sebagainya itu karena langsung, ya, begitu maju langsung berbicara tanpa ada penenangan diri, tanpa ada penguasaan medan, sehingga adik di tengah-tengah penyampaian itu grogi, ya. Jadi untuk kali berikutnya, ya, ini adik ini sudah punya bakat ya untuk menjadi seorang daiyah, tapi usahakan adik menguasai materi dengan baik dan tenangkan diri sebelum menyampaikan. Semoga nanti pada penampilan berikutnya bisa lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Jadi itu salah satu trik atau tips nih supaya tidak grogi ya Zuriatun Niswa. Ya. Oke, selanjutnya Abang Lalu Nurul Yakin, kami persilahkan. Terima kasih Mas Reza. Niswa, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Niswah, betul yang disampaikan oleh Ustazah tadi bahwa saya sajak dulu sebelum pentas itu saya harus tarik napas, buang dengan keras. Jadi di luar itu bahkan saya harus pemanasan dulu. Bahkan kalau ini adalah pementasan dan harus keluar dari sana saya memperhatikan kaki mana yang duluan, apakah kiri atau kanan. Kalau dia dari kanan naik berarti harus duluan kaki kanan. Kalau kaki kiri yang lebih dulu naik itu artinya blocking. Jadi sampai sedetil itu. Jadi saya melihat kamu memang ketika masuk tadi seperti orang berlari dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan itu pernapasan kamu itu juga berpengaruh ke sana. Nah, akhirnya tempomu itu menjadi tergesa-gesa. Saya tidak tahu pasti sebetulnya tadi di awal kamu mengatakan kalau lidah melukai tubuh itu ya. Jadi saya pikir bahwa mau berakhir tadi sungguhnya. Ternyata itu adalah opening. Jadi itu adalah pembukaan. Jadi penempatan itu juga harus disesuaikan. Kemudian saya tidak kempem dengan kalimat misalkan seorang yang berpidato itu Islam adalah agama yang bla bla bla. Seperti orang membaca teks. Kita harus pandai mencari diksi yang sesuai. Misalkan dari zaman dahulu sampai sekarang Islam itu tetap bla bla bla. Tidak usah Islam adalah itu teks anak-anak yang pada level elementary, pada level-level bawah. Jadi kalau kamu harus memilih diksi-diksi yang tidak seolah-olah TV adalah bla bla bla. Jadi dalam menyampaikan pidato itu kita harus mampu membangun pesan itu dengan diksi yang sesuai dan diksi yang kuat untuk kita sampaikan. Kemudian pada itu yang membuat kamu tadi sebetulnya pada diksi itu karena tergesa-gesa kamu keselio lidah. Jadi karena keselio lidah kamu itu timingmu itu sebetulnya enggak pas. Jadi sadar waktu itu enggak kurang sadar. Seandainya kamu tidak keselio lidah tadi, kamu berpikir juga, pasti kamu akan berhenti 30 menit sebelum waktunya berhenti.
itu 30 detik sebelum waktunya berhenti. 30 detik itu sangat bermanfaat untuk kita berikan pesan yang kuat kepada audien. Jadi harus kamu sadar waktu. Jadi walaupun memang kamu pas berhenti tinggal 20 detik, itu tapi saya pikir bahwa kamu harus maksimalkan waktu yang diberikan oleh panitia. Itu saja. Baiklah, terima kasih Abang. Jadi catatannya pemilihan diksi. Mungkin penyampaiannya tidak harus secara definisinya. TV adalah ini, mungkin tidak seperti itu ya. Jadi pemilihan diksi ke depannya supaya kamu lebih hati-hati lagi. Selanjutnya komentar yang ketiga Bapak Tuan Guru, kami persilakan. Ya, Zuriyatun Niswah saya masih catat nih tanggal 16 April yang lalu Zuriyatun Niswah ini tampil pertama dan sangat-sangat memukau terus terang. Ya. Ada hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, kemudian dilengkapi dengan bait-bait wasiat al-maghfurlah yang dibawakan dengan semangat. Luar biasa kemarin itu. Jadi kok hari ini Zuriyatun kelihatannya semakin menurun ini. Ya. Iya. Jadi judul nggak ada. Apa judulnya sih? Judulnya apa? Menjaga lisan di era digital. Nah, tadi nggak disebut itu. Kemudian bila pedang apa tadi saya yang grogi, saya yang gemeteran ketika Zuriyatun mengulang-ulang itu. Jadi terkesan sekali kalau kata bijak yang Dinda Zuriyatun bawakan tadi masih asing gitu loh. Buktinya nggak lancar disampaikan. Saya aja jarang menggunakan kata-kata kata bijak atau pepatah-pepatah yang apa istilahnya itu yang ada di Nusantara ini, karena saya lama di Arab, jadi saya selalu mencari kata bijak yang menggunakan bahasa Arab, sehingga ini asing bagi saya loh. Kemudian Zuriyatun menyampaikannya dengan terbata-bata, membuat saya loh yang tegang gitu loh. Tapi ketika membaca hadis, alhamdulillah bagus mengenai hifzul lisan, al-muslimu man salim al-muslimuna. Nah, ada satu hadis falyaqul khairan aw tiba-tiba saja gitu masuk mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Padahal seandainya disempurnakan itu lebih bagus lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan, maka ucapkanlah yang baik-baik, atau lebih aw liyasmut, atau lebih baik diam. Jadi sempurnakanlah itu. Dan saya ketika Zuriyatun mengakhiri dengan kalimat unzur ila maqala wala tanzur ila man qala, itu memang tugas saya menilai isinya, tidak memperhatikan penampilan. Yang sementara ada 2 juri di sini yang bertugas menilai penampilan. Jadi ini memang tugasnya unzur ila man qala, tugas beliau ini melihat penampilan, mimiknya dan seterusnya. Jadi ke depan saya berharap supaya peserta-peserta lain janganlah memakai ini dulu ini, karena kita sedang berlomba ini ya. Kalau pengajian sih nggak masalah, kalau misalnya pengajian umum ini disampaikan nggak masalah. Unzur ila maqala, lihatlah, simaklah, perhatikan apa isinya, substansinya. Wala tanzur ila maqala, jangan perhatikan penampilan saya, jangan melihat orangnya. Nggak masalah kalau pengajian umum, tapi kalau lomba seperti ini sebaiknya dihindari ya, jangan disampaikan. Seolah-olah meminta supaya panitia jangan gaji ini, jangan dikasih honor ini gitu loh. Jangan menilai penampilan saya, nilailah ini saya aja gitu isinya. Sekian, mudah-mudahan sukses ya. Amin.